dibuat jadi standar pendidikannya dan tenaga kependidikannya berada di level 7 lah ya ini ya. Kalau yang paling bagus ini kan 8. Dalam artian nanti kita lihat yang paling rendah itu ini. Saya mengambil perbandingan standar kompetensi kelulusannya. Jadi kalau dilihat dari sini 2019-2020 stagnan atau tidak ada perubahan. Nah berarti dari pemikiran itu saya bahwa mungkin dari segi standar kelulusan inilah yang biasanya juga semua orang mengambil dari sini, kok ternyata sama. Keras ini tadinya yang posisinya di sini, nih lihat di sini agak naik lagi sedikit lah di sini ya. Nah, kemudian untuk standar kelulusan ada kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan. Nah, standar penilaian ini yang masuk di sini juga yang paling bagus standar proses, standar isi. Jadi ada 8 standar, ya kan? Ada 8 standar, standar kompetensi, standar isi, standar proses, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, kemudian standar pengelolaan. Pengelolaan ini yang paling banyak ya, karena semuanya dari segi kelulusan dan standar proses itu masuk standar pembiayaan, masuk ke standar pengelolaan. Kemudian standar pendidikan dan tenaga kependidikan termasuk honor ya. Dari tahun 2, 4, 6, 8 semakin ke atas dia semakin maksudnya terpenuhi gitu loh ya. Paham lah kira-kira? Paham. Nah, jadi kan yang paling rendah ini Sapras tahun 2019. Yang paling tinggi ini standar kompetensi kelulusan tahun 2019 ya. Yang warna biru capaian 2020 nih yang paling tinggi standar kelulusan atau SKL. Kemudian untuk radar PMP tahun ini rasanya yang ini 2020 ya. Iya. Ya. Jadi ada tiga sebenarnya yang terdapat di dalam jaring laba-laba ini, yaitu tahun 2018, tahun 2019, 2020, 2021 sudah belum muncul. Ini ada yang namanya rapot mutu yang diambil dari Kan bagus. Tadi kan gambarnya WA, sekarang bagus. Ya, Bapak dan Ibu guru, walaupun sedikit, saya juga baru sedikit untuk memahami ini. Ya, yang penting ngerti aja lah ya. Nah, jadi ini namanya rapot mutu. Jadi sekolah kita juga mempunyai rapot. Di sini adalah tahun 2019 sampai dengan 2020. Nah, kemarin ada itu apa nih yang diisi itu apa namanya? Kuesioner. Yang diisi ya kuesionernya itu ternyata setelah dikirim ini ada yang namanya ini kelihatan ya jaring laba-laba ini ya namanya, berarti mutu kita ada di sini. Nah, kemarin jadi ilmu yang saya dapat itu apa yang paling rendah di sekolah itu secara garis besarnya dalam bidang apa, kemudian nanti kita itu sudah hubungannya, nanti akan ada yang namanya pelatihan atau workshop. Jadi nanti kita harus bikin workshop ya, insya Allah 2 hari. Nanti
nanti ada pengawas juga, ada narasumber ke sini. Jadi beliau-beliau itu yang akan menerangkan kepada kita. Jadi posisi ibu nanti di sini sebagai ketua panitia pelaksana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita selalu diberi kesehatan, kesempatan selalu melaksanakan tugas kita sehari-hari dalam melaksanakan pembelajaran. Walaupun kita masih dalam masa pandemi, di mana sekolah-sekolah lain juga ada sebagian yang telah melakukan pembelajaran tatap muka. Itu diharapkan kalau siklus 1 nanti hasilnya bagaimana, nanti kita lihat ya. Kemudian untuk siklus 2 ini harus terjadi peningkatan karena sudah dilatih toh, sudah ditata ibaratnya seperti itu. Nah, nanti diharapkan hasilnya itu meningkat, bukan menurun. Kalau menurun berarti ke yang kita mau adakan ini adalah nanti standar pendidik dan tenaga kependidikan. Karena saya berpikir untuk meluluskan ini kan yang penting gurunya dulu toh. Iya. Iya Bu. Nah, gurunya dulu. Kayak semboyannya Ki Hajar Dewantara. Ya. Madio Karso. Yo. Bermurian gaya. Nah, itu ya. Jadi yang di sini ya udah agak kelihatan sekarang ya. Nah, ini jadi yang paling rendah ini standar proses. Nah, tapi standar proses itu juga semuanya ini mempengaruhi standar kelulusan. Iya. Jadi kita ini tujuannya ke belakang itu, bukan ke belakang, ke depan ya, untuk menghasilkan kelulusan siswa yang memuaskan, yang bagus, yang baik. Jadi semuanya terpacu kepada standar kelulusan ya toh. Yeah. Kan itu kewajiban kita meluluskan anak-anak. Yeah. Jadi diharapkan setiap tahun itu ada peningkatan, diharapkan seperti itu. Tapi semuanya ini juga nanti mendukung standar isi yang mendukung, prosesnya mendukung, standar penilaiannya mendukung. Makanya ada orang tuh mengadakan penelitian, bukan penelitian sih ya, instrumen dalam menilai tugas anak. Nah, nggak tahu kayak apa dia caranya. Kemudian, nah tuh standar kelulusan 5,98. Ternyata ini nasionalnya 5,83, malah terjadi penurunan ya. Tapi sebenarnya ada juga yang paling rendah di mana nih? Kira-kira ini ya? Standar proses ya? Bu, saya mau tanya gimana untuk anak-anak semangat belajar untuk mengerjakan matematika khususnya untuk kelas 2 dan kelas 3 supaya mutu kita ini, siswa kita ini maju daripada sekolah lain. Terima kasih Bu.